warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Dewi Nanggung, yang saya hormati dan juga banggakan Dewan Guru SDN Dewi Nanggung. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan observasi praktik kinerja atau kinerja praktik. Bapak Ibu, salawat beserta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hari ini merupakan sesuai dengan jadwal di pengelolaan kinerja. Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Nanggung mengajukan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025. Ini adalah sesuai jadwal yang ada di pengelolaan kinerja. Adapun yang dipilih oleh beliau yaitu tentang refleksi program pengembangan kompetensi guru. Target yang dipilih adalah kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Adapun upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah yang pertama adalah memandu refleksi mendalam pengembangan kompetensi guru dengan memotivasi guru untuk terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya secara kontinu untuk memahami penyebab dan dampaknya. Jadi sudah terlihat jelas dan sudah terdengar jelas. Nanti Bapak Ibu silakan nanti dipandu oleh kepala sekolah melalui presentasi. Nanti ada tentunya kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu agar observasi kinerja ini sesuai dengan target perilaku yang dipilih oleh Ibu Kepala Sekolah. Dengan demikian kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memulai observasi praktik kinerjanya. Pada Ibu Neneng SPD IMM kami persilakan. Saya mau untuk guru-guru saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Insya Allah pada diskusi ini apapun kesulitan kita silahkan Ibu ke saya gitu ya. Silahkan dicurhatkan ke saya tentang pembelajaran dari pada Bapak dan Ibu di kelas. Yang tersebut ya, yang termudah juga. Ya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Kepala Sekolah SDN Dewi Nanggung mengambil temanya yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Refleksi program pengembangan kompetensi guru di SD Negeri Dewi Nanggung. Ini kepala sekolahnya Ibu Neneng Gumiana dan pengawas binanya Ibu Nina Marlina SPD SDMM. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Maksud dan tujuannya adalah ketika nanti Bapak dan Ibu mempunyai kesulitan di dalam kelas, kita kan punya KKG, kelompok kerja guru. Nah, kita diskusikan. Hari ini juga termasuk KKG kita yang dilaksanakan selama seminggu itu 2 kali ya kita KKG ya. Nah, ini sebagai upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kita udah tahu kan kualitas pembelajaran kita, karena di setiap minggu pun kita selalu berulang dan selalu ditanya, kemudian kita diskusi bagaimana Bapak dan Ibu di kelas gitu ya. Meskipun Bapak dan Ibu misalnya sungkan ke saya, insya Allah saya selalu nanya ya. Jadi Bapak Ibu jangan bilang saya ya, karena memang saya sayang dengan anak-anak, saya juga sayang dengan Ibu dan Bapak. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SDN Dewi Nanggung khususnya. Umumnya untuk nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas binaan.
kita kebagian tanggal 25 April ini kebagian untuk observasi kepala sekolah pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Indikator praktik yang saya ambil ya, yaitu refleksi program pengembangan kompetensi guru. Bagaimana prakteknya? Dilihat dari tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru. Yang sekarang ini saya akan memandu Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu mengajar di kelas, kemudian apa permasalahan-permasalahan yang Ibu temui selama di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Targetnya nih, target perilaku yang difokuskan. Bapak dan Ibu kan sudah punya target masing-masing kan? Waktu itu ada 2 tuh. Tentang budaya positif ya. Kemudian kepala sekolah memandu refleksi mendalam termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, ini berupaya memandu refleksi supaya apa? Supaya pengembangan kompetensi guru, kemudian guru termotivasi, terbuka dalam mengakui kesulitan yang dihadapi dan menganalisisnya. Nanti kita analisis nih, siapa ini sampai mana sih gitu. Apakah psikologinya, apakah pedagogiknya, kan gitu ya, ada kompetensinya, penyebab serta dampaknya. Nah, Bapak dan Ibu, ini kebahagiaan buat kita. Kalau kemarin di rapot pendidikan itu, ini kenapa? Karena refleksi terus menerus, refleksi secara berulang. Alhamdulillah kita untuk SDN Lewinangun nilainya di atas 75 ya, tapi ada 2 yang tidak 75 ya. Dan akan kita bahas nanti. Ini nilai kita sudah hijau semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berkat kerja keras kita yang tadinya nilainya kuning, merah, sekarang hijau ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, ini adalah kegiatan yang harus kita benahi di raport pendidikan. Tadi saya bilang ada yang 86, ada yang 87 ya. Nah, ada yang 76, ada yang 72. Nah, ini untuk ini ada 2. Kita lihatnya di mana? Di rekomendasi prioritas PBD. Apa PBD? Semua yang kita prioritaskan supaya nilainya lebih bagus. Kualitas pendidikan kita pun lebih meningkat. Apa yang harus dibenahi? Apa dulu permasalahannya? Ini metode pembelajaran di rapot kita itu karakternya 59,00%. Itu dari mananya? Dari gurunya, dari apanya? Dari metode pembelajarannya. Nah, apa yang dibenahi? Interaktif. Pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa oleh guru dapat mendukung kemampuan siswa dalam aspek karakter. Misalnya keberanian, begitu ya, Ibu ya. Kemudian bernalar kritisnya. Nih, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik meningkatkan kompetensi dalam memberikan instruksi dan panduan pembelajaran interaktif melalui pelatihan dan refleksi untuk mengembangkan karakter. Nih, pengetahuan, afektif, keterampilan, dan pewujudan perilaku. Kemudian yang kedua, Kepala Satuan Pendidikan mendorong pelaksanaan program dan kebijakan mendukung praktik pembelajaran yang interaktif. Baik keterampilannya, afektifnya, pengetahuannya. Kalau visi misi udah kan ya, tinggal kita mengulang-ulang dan lebih mendalam menganalisis. Bagaimana nih pembelajarannya? Apa nih apa permasalahan ini? Apa permasalahannya? Metode pembelajarannya ya, yang harus kita tingkatkan supaya lebih interaktif. Ini yang kedua. Yang kedua adalah kualitas pembelajarannya. Kita dapatnya 64,0%. Ini diambil dari penerapan praktik inovatif. Kita itu bukan kurang ya, kita harus lebih ditingkatkan lagi dalam praktik inovatif. Apa yang dibenahi? Praktik inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru merupakan bagian dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Inspirasinya bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan
meningkatkan kompetensinya? Penerapan praktik inovatif melalui pelatihan dan diskusi. Seperti hari ini kita diskusikan lagi metode pembelajarannya yang seperti apa supaya anak lebih menarik, ya. Kemudian penerapan praktik inovatifnya seperti apa nanti di kelas? Kita diskusi hari ini, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, anak-anak kita di SDN Lewinanggung. Bapak dan Ibu, silakan, ini ada nomor 1, 2, 3 dibagi kelompok, ya, kelompoknya 2 orang, ya. Silakan. Ini ada pertanyaan nomor 1. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang refleksi? Sudahkah Bapak dan Ibu melakukan refleksi? Sudah Bapak dan Ibu? Refleksi belum? Kemudian bagaimana permasalahannya? Siapa mau yang mau nomor 1? Kelompok mana? Oh, silakan Bu ya. Nomor 1, sudahkah refleksi? Apa aja nih? Ibu aja aja. Ada ya. Ini Bu. Pertanyaannya saya ulang ya Bu. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang refleksi? Sudahkah Bapak Ibu melaksanakan refleksi? Refleksi adalah tujuan refleksi dulu ya Bu. Tujuan refleksi adalah mengetahui sejauh mana respon siswa terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Tanpa mengadakan refleksi, pembelajaran akan stagnan. Gitu ya. Ya. Kemudian